Selamat datang di pembelajaran metode numerik. Kali ini kita akan bahas tentang metode Newton-Raphson. Metode ini merupakan salah satu metode untuk menentukan akar atau solusi dari persamaan tak linear. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan karena keunggulannya yaitu paling cepat menuju konvergensinya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang metode ini, kita akan melihat terlebih dahulu sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan dengan metode Newton-Raphson ini. Permasalahannya adalah sebagai berikut. Adi akan membuat sebuah dadu berbentuk kubus dengan volume 100 cm3. Nah, dia sudah tahu bahwa untuk mencari sisi kubus ini menggunakan rumus volumenya yaitu S pangkat 3 dengan S menyatakan panjang rusuk kubus tersebut. Nah, dari perhitungan dia mendapatkan bahwa S-nya adalah akar pangkat 3 dari 100. Nah, namun di sini masalahnya dia tidak tahu berapa nilai dari akar pangkat 3 dari 100 itu. Sedangkan dia lupa membawa alat hitung yang bisa menghitung akar pangkat 3. Nah, sekarang berapakah sebenarnya nilai akar pangkat 3 dari 100 itu? Tanpa menggunakan kalkulus saintifik bisa kita mencari akar pangkat 3 dari 100. Nah, itu nanti dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini kita bisa mencari nilai yang mendekati akar pangkat 3 dari 100. Sekarang kita akan mulai membahas tentang metode Newton-Raphson ini. Hal pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana prinsip dasar atau cara kerja dari metode ini. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar di samping, ada sebuah kurva berwarna biru dan kemudian ada garis singgung berwarna hijau. Nah, cara kerja dari metode ini adalah yang pertama, metode ini melakukan pendekatan terhadap kurva fx melalui garis singgung pada sebuah titik awal. Jadi di sini pertama diperlukan sebuah titik awal untuk membuat garis singgung. Prinsip yang kedua adalah jadi taksiran selanjutnya adalah titik potong antara garis singgung dengan sumbu x. Nah, diperhatikan di sana pada kurva ada garis singgung yang berwarna hijau. Nah, kita tahu bahwa gradien dari garis singgung adalah turunan dari kurvanya. Sehingga di sana kita dapatkan M sama dengan F aksen X sama dengan delta Y per delta X sama dengan F XI per XI min XI plus 1. Nah, dari bentuk persamaan itu kita turunkan sehingga kita dapatkan XI plus 1 nya sama dengan XI min F XI per F aksen XI, dimana F aksen XI ini tidak boleh 0 ya. Setelah mendapatkan rumus untuk iterasinya, sekarang kita bisa menggunakan rumus iterasi ini untuk diaplikasikan dalam langkah-langkah mencari akar atau solusi dari persamaan non-linear ini. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, bisa kita lihat ya di samping. Yang pertama, tentunya kita harus menentukan nilai x0 ya. Karena di sini kan kita perlu nilai awal x0 untuk melakukan iterasinya. Yang kedua, kita bisa hitung dulu fx0. Kemudian kita cek konvergensinya, apakah fx0 ini sudah sama dengan 0 atau belum. Kalau dia sudah sama dengan 0, selesai, kita sudah ketemu akarnya. Kalau belum, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap menentukan f aksen x nya, menentukan fungsi turunannya ya. Setelah mendapatkan f aksen x nya, kita cari turunannya pada x0. Nah, setelah ketemu ini baru kita lakukan iterasi dengan menggunakan formula yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu xi plus 1 sama dengan xi minus fxi per f aksen xi. Nah, setelah kita mencari xi plus 1 nya, kita cek nilai dari selisih antara xi plus 1 dengan xi. Apakah dia sudah kurang dari epsilon? Kalau dia sudah kurang dari epsilon, berarti kita sudah anggap dia itu konvergen. Kita sudah bisa gunakan dia sebagai akarnya. Tapi kalau dia belum kurang dari epsilon, kita harus lanjutkan lagi iterasinya sampai menemukan hasil xi plus 1 min xi itu kurang dari epsilon.
Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan metode Newton-Raphson ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Permasalahannya sudah diberikan di sebelah kanan saya. Hitunglah penyelesaian dari e pangkat x min 2x kuadrat sama dengan 0 dengan menggunakan metode Newton-Raphson, dan kita gunakan epsilonnya sama dengan 0,001 dan tebakan awal x0 sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini, pertama kita rangkum dulu di sana fx-nya apa, kemudian f aksen x-nya apa. Nah, itu yang pertama ya. Kepada metode Newton-Raphson ini kita perlu turunannya ya. Jadi sehingga metode ini akan mudah digunakan pada fungsi-fungsi yang bisa dicari turunannya. Nah, setelah kita punya fx, f aksen x, x0 juga kita sudah punya, kita bisa mencari iterasinya. Yang pertama tentu kita cek dulu fx0 nya apakah sudah 0 atau belum. Di sana fx0 nya adalah 0,71828, sedangkan f aksen x0 nya adalah negatif 1,28172. Nah, setelah kita punya x0, kita punya fx0, kita punya f aksen x0, kita bisa hitung x1 nya dengan formula iterasi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Di sana kita dapatkan x1 nya ternyata 1,56041. Selanjutnya kita cari selisihnya nih, selisih antara x1 dan x0. Nah, ternyata selisihnya adalah 0,56041. Nah, ini masih lebih dari 0,0001. Jadi iterasinya perlu diulangi lagi, perlu dilanjutkan lagi untuk mencari x2. Nanti setelah kita dapat x2, cek lagi x2 dan x1 selisihnya berapa, sampai kita temukan selisihnya kurang dari 0,001. Nah, hasil dari iterasi ini sudah dirangkum pada tabel yang bagian bawahnya, yaitu ternyata setelah kita dapatkan x4 dan x3, itu selisihnya ternyata 0, antara x3 dan x4 nya sama. Jadi ternyata sudah ada yang selisihnya kurang dari 0,001. Jadi iterasinya dihentikan sampai di sana. Jadi sampai x4 selesai, akarnya adalah x4 itu, yaitu misalnya didapatkan akarnya adalah 1,49796 ya. Itu yang kita dapatkan sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan nonlinear yang diberikan di atas. Nah, sekarang permasalahan baru, kalau kita gunakan x0 yang lain, apakah selalu hasilnya sama? Nah, jawabnya tentu tidak ya. Setiap x0 mungkin memberikan hasil sama, mungkin juga berbeda. Apakah selalu memberikan hasil? Tidak juga, karena metode Newton-Raphson ini merupakan metode terbuka, artinya dia bisa memberikan hasil yang konvergen, bisa dia divergen. Bagaimana kalau divergen? Kalau divergen, kita harus ganti x0 nya, gunakan x0 yang lain yang bisa memberikan hasil konvergen. Nah, di kasus soal ini ya, pada soal ini kita akan mencoba menggunakan x0 yang lain. Nah, kita akan coba menggunakan x0 nya yang tadi sudah x0 nya 1. Sekarang kita coba x0 yang lain, yaitu kita gunakan 0, 2, dan 3 ya. Nah, dari 3 jenis x0 yang berbeda ini, nah kita akan lihat beberapa hasil yang diperoleh dari metode Newton-Raphson ini. Nah, rangkumannya itu bisa dilihat di bagian atas ya.